misalnya. Saudara-saudari, pernah nggak punya pengalaman menggendong bayi, entah itu bayi hidup, ponakan, atau mungkin bayi pada waktu anak-anak masih kecil dulu ya, rasanya pasti bahagia ketika menimang bayi, apalagi menggoda bayi itu ya, misalnya mau ngomong, kita tahu bayi kan nggak bisa ngomong, lalu biasanya orang tua tanya gitu, namamu siapa sayang? Bayinya gitu ya. Mirip dong. Gitu ya. Jangan sampai ketika ditanya namamu siapa sayang? Cucu ini. Cucu kamu. Enggak. Jadi yang namanya bayi ya umumnya itu hanya bisa memandang, senyum, nangis, ya kan? Itu yang membuat kita merasa ini lucu, ini sangat menghibur, ini luar biasa. Polos, sederhana, gitu ya. Bayi nggak punya kekuatan untuk melawan. Ya, dia hanya bisa melihat, menatap, menangis, tersenyum. Nah, itulah yang dilakukan bayi. Nah, ketika kita merefleksikan peristiwa hari ini, hari raya penampakan Tuhan, ya. Yesus Tuhan menampakkan diri dalam rupa bayi di dalam palungan. Seperti bayi tadi yang saya ilustrasikan, Yesus mengambil rupa bayi. Dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak bisa ngomong tentang sabda Allah. Dia mengambil rupa bayi, hanya bisa memandang, hanya bisa tangannya membuka, tersenyum. Artinya Yesus menyambut semua orang yang datang kepadanya. Hari ini para majus, yaitu orang-orang para raja dari timur, disebutkan dalam kitab suci mereka berasal dari Tarsis, dari Sheba dan Sheba, memberikan upeti, yaitu persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka juga dikenal sebagai namanya Baltasar, Melchior, dan Gaspar. Nama 3 raja. Bayangkan raja berkunjung kepada bayi yang tinggal di dalam gubuk, yang tinggal di dalam kandang, dan diletakkan di atas palungan. Apakah ini nggak luar biasa hebatnya? Bayangkan misalnya seorang presiden Jokowi datang tiba-tiba ke sebuah daerah yang pelosok, yang kecil, yang nggak ada lampu, nggak ada listrik, rumahnya gubuk, kayak mendatangi warganya di sana. Apakah itu nggak mengejutkan? Ini sama 3 raja, bukan 1 tapi 3 raja mencari, menemukan Yesus dan menyembah. Banyak orang media mungkin yang viral-viral itu berusaha untuk menyangkal kealahan Yesus. Yesus itu bukan Allah, hanya nabi. Dia manusia, kamu kok disembah katanya. Lihatlah dalam kitab suci, ini 3 raja datang menyembah dan mempersembahkan upeti persembahan yang terbaik untuk Yesus yang hadir dalam rupa bayi di dalam palungan. Bacalah Injil Yohanes yang menyatakan, aku ada sebelum adanya waktu. Dan difirmankan oleh Yesus dalam Injil Yohanes, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, aku ada. Inilah yang menyatakan betapa dalam Injil Yohanes kealahan Yesus bersinar, nampak di sana. Sekalipun dia Allah, dia mengambil rupa menjadi manusia dalam rupa bayi yang tak berdaya, bayi yang lemah. Jadi para raja, para gembala, seluruh orang di Galilea datang ke hadapan Yesus. Itulah gambaran ciptaan mendatangi Sang Pencipta. Kalau Anda lihat palungan ini, kandang ini, datanglah sejenak
Datanglah sebagai ciptaan Tuhan menghadap penciptanya yang hadir dalam rupa bayi dalam panggilan. Orang merayakan Natal di mall, di mana itu dengan pohon Natal yang besar tinggi, terus dengan dekorasi yang wow, musik-musik yang luar biasa, musik-musik Natal di mana makanan-makanan yang berlimpah, yang enak-enak dan seterusnya, semua happy. Ya, boleh merayakan itu, tapi jangan lupa untuk mengunjungi bayi Yesus di panggilan. Saya kira tidak ada mall yang punya trik yang semacam ini. Jarang. Mall biasanya Sinterklas, ya, lalu pohon Natal, dekorasi Natal, oke, it's fine. But more than that, lebih dari itu, we must worship Him. Kita harus menyembahnya. Kita gak hanya makan-makan, tukar kado, nyanyi-nyanyi, tapi harus datang menyembahnya. Seperti para majus, para gembala yang datang mencari Yesus dan menemukan bintang di sana. Bayangkan bintang. Jadi bintang itu ya seperti matahari yang luar biasa. Bisa datang, bisa bergerak tepat di bawah palungan atau di bawah kandang di mana Yesus berada. Semesta pun menunjukkan inilah Tuhan di sini hadir. Jangan dikira para majus itu, para raja dari timur itu orang Yahudi, bukan. Mereka bahkan tidak mengenal kitab suci. Yang mereka tahu hanya ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan intelektual pengetahuan itu mengantar mereka sampai mengenal Tuhan. Yang ada sekarang sebaliknya, dunia sekarang banyak orang dengan bangga meninggalkan umat, mengaku ateis, ya, dengan bangganya mengaku ateis, meninggalkan Tuhan. Justru orang majus ini mengajar kita lewat intelektual, lewat ilmu perbintangan mereka sampai kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan sebaliknya, orang makin pintar meninggalkan Tuhan. That's totally wrong, absolutely wrong. Ya. Maka iman umat Katolik harus kuat. Kuatnya karena apa? Kalau dia mengalami kehadiran Tuhan, pengalaman pribadi menyentuh ketika dia berdoa, apa yang kau rasakan di sana? Ketika Anda duduk diam di dalam gereja, berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan, apa yang kau rasakan di sana? Ketika datang ke gereja ini, apa yang kau rasakan sekarang? Apakah kamu merasakan kehadiran Tuhan? Atau cuma kamu lihat dekorasi, lagu-lagu, oh iya, lalu pulang tidak ada apapun yang Anda rasakan? No, Anda harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berjumpa dengan terang. Yesus adalah terang bagi hidup kita. Banyak kegelapan-kegelapan yang Anda alami. Mungkin ada masalah dalam rumah tangga, masalah dengan pasangan, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah relasi dengan teman kerja, masalah warisan, apalah itu, semuanya itu bisa membuat hidup kita jadi gelap. Tapi jangan takut, datanglah kepada terang, supaya kegelapan itu menyingkir dari hidup Anda. Memang hidup tidak selalu mudah. Tuhan tidak menjanjikan kemewahan, kekayaan, tidak. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan saat kita mengalami badai, saat kita mengalami kesulitan, saat sepertinya tidak ada harapan. Ada kekuatan Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Inilah pengalaman berjumpa dengan Yesus di palungan, artinya berjumpa dengan terang, dan terang itu akan mengubah hidup kita agar kita bertobat dan semakin mencintai Tuhan, akhirnya melayani Tuhan dan sesama.
Tuhan Yesus